Juan Jua. Juan Jua. Banta Karina. Setahun sih lewat. Udah setahun ya, lebih kita nggak jumpa. Setahun. Jadi ini adik-adik ini adalah teman-teman saya. Mereka bergaul dengan kaum Manula. Jadi sedikahnya ngomi kayak tuh. Apa kabarnya? Mulai dari Toba mungkin. Juan Jua bro. Juan Jua. Setahun mungkin tongo nemu di Medan bro. Tapi beda mungkin gendaring kok maklum bro kok bagai Karejon. Jadi kok Karejo jadi kok terjebak rutinitas istilahnya. Bagi bro jadi mungkin kita campur-campur aja ya bahasa Indonesia ya. Jadi udah di Medan kembali. Udah Medan bro ya. Udah berapa lama di Medan dan di mana aktivitasnya? Di Medan tuh sekitar Maret 2021 bro. Udah mulai. Kebetulan keterima dosen di Politeknik Teknologi Kimia Industri perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Perindustrian. Jadi sejak itu keterima di situ sebagai dosen. Dari situlah mulai bro, udah agak ada rutinitas. Senin sampai Jumat harus di kampus. Jadi mungkin kita agak jarang ketemu nih. Iya, walaupun sebetulnya pengen juga kan. Iya, mungkin perlu lebih lanjut lah. Ini Politeknik ini. Teknologi. Iya. Bagaimana, di mana alamatnya, bagaimana proses pendaftaran, penerimaan mahasiswa baru, mungkin secara ringkas. Oke bro. Jadi Politeknik Teknologi Kimia Industri ini memang PTN negeri di bawah Kementerian Perindustrian dan bersifat vokasi bro. Jadi bahwa memang ini dia dihususkan lulusannya itu ketika lulus langsung bekerja gitu. Jadi dia untuk D3. Jadi lokasinya itu di Medan Tenggara, di Menteng kalau istilahnya bro. Dan dia seleksinya itu sekarang itu lagi buka sebenarnya. Dan dia memiliki seleksi tersendiri. Dia berbeda dengan seleksi kampus lain negeri lainnya itu beda. Dia punya seleksi sendiri. Jadi ya biasanya itu 2 kali setahun ada beberapa seleksinya. Dan sekarang itu lagi buka seleksinya. Jurusannya apa saja? Ada teknik kimia, ada teknik mekanika, ada teknik agribisnis kelapa sawit. Jadi kalau saya itu di sana bro sebagai dosen MKDU lah. Dosen pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan gitu bro. Ya mungkin perlu diingatkan kembali bahwa saudara Toba ini S2-nya dari UNJ ya. UNJ nama bro. UNJ, Universitas S1-nya dari Jakarta. Universitas Negeri Medan ya. Ya, satu Universitas Negeri Medan. Iya, kemudian setelah dari sana sempat juga dosen di UNJ ya. Dosen apa itu di sana dulu? Dosen PPKN juga bro, satu PPKN. semester tepat tuh. Iya. Itu dosen bukan situ belum PNS ya? Belum, masih kontrak. Iya. Keterima PNS baru pulang ke sini bro. Iya. Mungkin yang kedua inilah anak muda dari India ini. Makune kabarmu bebre. Lias ate pun. Imo merasa na puhun diri duka na pidok kendengan na bagi mo merasa na merdengan ba puhunen. Ngutu setahun kita pun nggak jumpa ti. Mula aku mungkin itu bang Toba deng mungkin perjalanan bagi pun. Jadi mula setahunan aku mengerantau deng aku di Jogja. Jadi setahunan aku selesaikan studiku S2 di UGM pun. UGM ya. Jurusan apa itu? Kehutanan. Jadi UGM aku kehutanan. Jadi raya tahun Buari pun kan puasa main pas kan. Jadi raya tahun Buari Jogja deng aku pun. Iya. Jadi balik aku di Medan, balik aku di bulan 11. Bulan 11 2022. Di sini emang mungkin merdalam kesibukan pun. Jadi alhamdulillah bulan 11 aku balik, bulan 12 aku diterima sebagai dosen pun. Dosen Dosen apa namanya universitasnya? Universitas Satya Tera Bhinneka. Bekas swasta ya? Swasta. Dosen tetap ya? Ya, dosen tetap di Universitas Satya Tera Bhinneka. Lokasinya pun di Sunggal, Kecamatan Sunggal, Medan Kota. Jadi mula mungkin lo dedakan neng beitoh kunit cerita lebih lengkap na pun dong internet i. Bonan dedahan dicari. Beritahu apanya? Bonan dicari internet. Nah websitenya pun satyatera.bhinneka.ac.id. Iya. Jadi kalau nggak salah ini termasuk baru ya? Ya baru. Ya. Jadi saudara kita ini, adik kita ini dosen tetap di sana. Dosen tetap. Jadi bisa minta informasi ke dia langsung boleh ya, melalui media sosial, Muhtar Munte, ya. dan lain sebagainya mungkin ya. Kemudian mungkin sedikit cerita lah
kemarin waktu kita diskusi kan masih mahasiswa. Ah. Sekarang ini udah selesai. Bagaimana proses sampai selesai S2 di UGM? Oke, baik. Oke pun lihat sate. Mungkin tidak lupa pun Bang Tobik sudah pun jurusan kali di kampus Iya. kan. Iya. Selalu tertarik dadah nih. Jadi mulai Universitas Satya Tiara Bhinneka lo 6 jurusan kita pun. Oh iya. Pertama adalah aku sendiri kehutanan, jurusan kehutanan, kemudian jurusan agribisnis, Bisnis. ketelu jurusan kebidanan, Iya. nah, keempat kewirausahaan, kelima bisnis digital, keenam adalah IT, ilmu komputer. Iya. Jadi mulai dengan dededahan di sini kuliah Ada nggak program beasiswa di situ? oh lo jelas pun. Ada, ya? Jadi untuk dededahan masuk di Universitas Satya Tiara Bhinneka lo 2 jalur pun lo reguler lo beasiswa. Iya. Lo skema-skema nih Karina kan. Mungkin mulai kujab nol sindai Iya. pun kune terakhir kita ketemu mungkin status mahasiswa ding pun Iya, te. masih S2. Kemudian jumpa nolang go dosen alhamdulillah. Tong mau mengikuti jejak puhun diri kan. Iya. Dengan diri di puhun dosen ya mengikut mandiri. Jadi mungkin mula bedana jelas bimang bedana tuh pun kasa orang tua itu kan ya mula boy belajar mami Jawa nih nah. Karena saya dakukin kan yusu. Iya, iya. S2 na di Jogja mungkin ilmunya kurang lebih sama tapi kan budayanya beda-beda ya pun. Iya. Setelah jadi mahasiswa kemudian gendari dosen ya rasanya mungkin bersyukur diri pun oh lo no kepengen tuhu hasilna kadang ngogelar niti disuruh-suruh orang tua diri sekolah bagimu. Iya. Jadi mungkin pengalaman ini ya harapan diri bima dibagi Iya. mitru-tru diri bagi istilahnya pun senang diri berbagi-bagi. Iya, jadi penonton saya dimanapun berada mungkin bisa diputar ulang video sebelumnya bahwa kedua ini saudara kita ini sebenarnya ya samalah seperti saya juga dari kampung dulu tidak punya apa-apa, tapi kemudian mereka ini dibiayai negara ya kalau nggak salah Beasiswa ya ya. dua-duanya. Jadi mereka dibiayai negara waktu memperoleh S2 baik si Toba dan Muhtar ini full biaya negara ya sampai selesai sampai sekarang cari kerja ya. Itu mengingatkan aja di video sebelumnya sudah Ya. ada video Toba Sastrawan Manik dan Muhtar bagaimana perjuangannya untuk bisa melanjutkan ke pendidikan. Jadi tidak ada alasan bagi adik-adik hanya karena alasan ekonomi tidak mempunyai cita-cita tinggi ya. Ini buktinya yang kedua ini ya. Mungkin ini kan masih S2. Sudah Ada ya, nggak bro. targetnya? Coba hidup kan harus punya target. Iya, betul. Apalagi kalian masih muda kan? Ya silakan Toba dulu. Kalau target misalnya membro istilahnya S3 membro. Iya. S3 baca Bukan istri es krim ya. sekali. S3 gitu. Iya. S3 istri sekali lebih. Bro. S3 doktoral mulu. Pasti ada rencana membro karena tantangan zaman pasti berubah kan membro. Apalagi ya untuk dosen tuh memang kalau nggak S3 kayaknya bisa mengajar tapi untuk perkembangannya susah untuk karir fungsional gitu. Mungkin target S3 pasti ada membro. Pasti pengen belajar lah. Karena apalagi khususnya udah pernah nyoba beasiswa kan gitu. Jadi ada pengalaman ternyata bisa kalau dipersiapkan kan gitu membro ya. Kalau diusahakan S3 pun nanti rencana ya nunggu dapat beasiswa juga mudah-mudahan mungkin sekitar 2-3 tahun lah membro. Paling lama ya. Paling lama 2-3 Lebih tahun. cepat lebih bagus memang. Betul ya bro. Ya. Jadi mungkin target paling dekat kayaknya itu bro. S3 nikah, S3 doktoral mungkin Jadi gitu. targetnya dua. Betul. Dapat istri Istri, baru S3 S3 doktoral, iya, doktor, iya, betul. Mutar gimana targetnya untuk kelanjutan studinya? Kurang lebih hampir kena kurang lebih dos perjalanan tenti pohon ti banti. Bagi pun kinpe kita toh cerita na bahwa pun kinpe ngokin male jadi dosen kan baru berkeluarga. Ima menghindari rasai kami pun kau jadi dosen jadi mungkin sebelum melanjut ke S3 nola sindai mau lebih mai perjuangkan. Tanyakan pohon mamo. Tangga. Si baga nama jam Ini dapat. si pas kan bagune bagi ate. Penglako, kerupa nih. Iya. Kalau itu andai membruwe. Jadi Iya maupun mulai sekolah naik kan memang mulai kita profesi dosen ada nggak kita kena tuntutan profesi tapi kita memang pengen dia ke sekolah pun penasaran dengan mang diri baru terus mau bagi ranata si video-video berikutnya kan kita kan gendari mungkin lot ngonggo lebih hebat daripada kita tapi gendari pe kita ki
mengikuti ma jadi asa jadi jelema bagi maupun asal ma bagi tengen-tengen dengan keluarga siku ta pun bagi i miskin peken bui mango jadi sok es telu bagi celana pun. Jadi mula aku pe targetnya sekitar 2-3 tahun naik lanjut mama pun. Asa beding tenaga saboi langsung selesaikan bagi nasihat-nasihat pun ini. Jadi Imo sebagai pendapat ke pedah perno dedah-dedah hanta. Jadi mudah-mudah deng PKLN ya mendaike dedahan nami silo ikuta marang di KP ya tirulah ini anak dua ini ya bahwa mereka cukup gigih walaupun orang tua tidak mampu ternyata bisa dicapai ya. Apalagi sekarang ini kesempatan untuk S2 itu makin besar. Dibiayai oleh negara, dibiayai oleh negara lain. Ya. Artinya tidak terbatas ke dalam negeri. Kalau orang ini dua masih dalam negeri, adik-adik bisa ngambil capainya untuk di luar negeri. Itu banyak dari pemerintah, dari sponsor dan lain sebagainya. Jadi seperti yang dikatakan tadi, anak ini dua-duanya rupanya masih lajang anak perana. Ya mana tahu ada buru-buru pak-pak yang cantik. Ya kalau Muhtar ini kan kalau bisa buru-buru itulah. Karena punnya brutu. Ya kalau Toba ini permenku ini ya terserah dialah karena dia puangku kula-kulaku nggak berani aku ngomongnya ya. Tapi yang pasti silakan ditonton di YouTube ini apa yang mereka ceritakan tadi dan banyak hal yang perlu bisa dicari di media sosial kalau mau berkontak langsung dengan nama Facebooknya dengan nama sendiri ya. Ya, itu bisa dicari untuk berteman sehingga bisa mungkin melalui Messenger ya, SMS, nanti bisa dikontak lebih lanjut. Mungkin itu saja dulu pertama kita ya. Tentang kena kita doh. Iya. Ya. Ya, pepalum tedoh. Udah setahun nggak ketemu, kemudian kita berjumpa lagi. Jadi liasate. Terima kasih. Mudah-mudahan video kita ini bermanfaat. Amin amin. Juah-juah Banta Karina. Juah.